Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang problem solving versus SWOT analysis. Sebelum melanjut ke pembahasan, perkenalkan nama saya Hendri Saputra. Saya adalah pelajar dari SMK Farmasi Cendekia Farmahusada. Baik teman-teman, untuk pertama yang akan saya bahas adalah problem solving atau penyelesaian masalah. Saya yakin teman-teman sekalian, khususnya diri saya pribadi juga pernah mempunyai suatu problem atau permasalahan, seperti masalah di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, bagaimana sih cara teman-teman sekalian dalam menyelesaikan masalah atau mencari solusi agar masalah tersebut cepat selesai? Oke teman-teman, kita lanjut dulu ya. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwasanya problem solving itu merupakan suatu metode dalam proses penyelesaian suatu permasalahan. Perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya problem solving itu mempunyai steps atau langkah-langkah. Nah, yang pertama adalah identification. Ya, untuk step yang pertama adalah identifikasi. Maksud identifikasi di sini adalah mengidentifikasi suatu permasalahan. Pada dasarnya, mengidentifikasi suatu permasalahan yang kompleks adalah langkah yang cukup sulit. Tetapi, mau tidak mau, hal tersebut harus kita lakukan karena merupakan langkah awal untuk bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, teman-teman, agar bisa mengidentifikasi masalah tersebut, maka langkah yang biasa dilakukan adalah memilih pertanyaan yang sesuai sehingga bisa menemukan sumber masalahnya. Oke, langkah selanjutnya adalah mendefinisikan suatu permasalahan. Setelah suatu masalah selesai teman-teman identifikasi, pada tahap ini kita semua dituntut agar bisa merumuskan dan menggambarkan suatu persoalan dengan cermat dan teliti. Untuk langkah yang ketiga adalah explore. Step ini adalah mengeksplorasi berbagai cara untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah tersebut. Jadi teman-teman sekalian harus bisa mengeksplor bagaimana sih cara menyelesaikan masalah tersebut. Teman-teman bisa browsing ataupun bisa bertanya langsung kepada kakak tingkat ataupun teman kalian yang sudah berpengalaman. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah aksi atau tindakan. Pada tahap ini, teman-teman sekalian akan melaksanakan atau melakukan sesuatu yang telah direncanakan. Hal tersebut wajib dilakukan berdasarkan dari apa yang telah teman-teman rumuskan dan rencanakan. Untuk tahap yang terakhir adalah look back atau melihat dampak atau efeknya. Tahap ini sering dikenal dengan tahap evaluasi dari apa yang telah kita lakukan. Evaluasi tersebut berdasarkan dari strategi yang telah dijalankan, apakah telah berjalan dengan baik ataupun tidak. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis SWOT. Saya yakin teman-teman sekalian juga sering mendengar analisis SWOT. Ya, benar sekali. Bagi pelajar, mungkin pernah mendapat pelajaran di sekolahnya mengenai analisis SWOT. Jadi, analisis SWOT merupakan suatu metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu permasalahan. Nah, analisis SWOT ini merupakan singkatan dari strengths, weakness, opportunities, and threats, di mana keempat faktor ini dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu ada faktor kelompok internal dan eksternal. Yang internal yaitu ada strengths dan weakness, yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang eksternal ada opportunities dan threats, yaitu peluang dan ancaman. Nah, untuk yang pertama adalah strengths atau kekuatan. Faktor strength ini merupakan faktor internal dari poin positif dari diri sendiri. Faktor ini merupakan faktor yang dapat dikendalikan. Contohnya, kemampuan dan potensi apa yang diri kita miliki. Mengapa dapat dikendalikan? Karena potensi atau kemampuan yang ada pada diri kita dapat kita kendalikan sendiri. Kita yang menentukan. Kita bisa mengupgrade dan bisa meningkatkan kemampuan kita. Selanjutnya adalah weakness. Weakness merupakan suatu faktor internal negatif yang dapat mengurangi kekuatan pada diri kita. Nah, contoh dari weakness ini untuk pelajar adalah seperti malas belajar, kurang berorganisasi, dan lain-lain. Nah, untuk yang ketiga adalah opportunities. Opportunities merupakan suatu peluang yang dapat kita ambil untuk menunjang tercapainya suatu rencana.
selanjutnya adalah threats. Faktor eksternal berupa ancaman yang tidak bisa kita kendalikan. Kita harus tetap mempertimbangkan hal ini untuk menempatkan rencana darurat dalam menangani masalah yang terjadi. Oke, jadi akan kita simpulkan pembahasan kita pada video ini adalah manusia memang tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Mau tidak mau, setiap permasalahan harus segera diselesaikan. Tetapi yang perlu digarisbawahi adalah cara atau metode yang kita lakukan jangan sampai salah. Gunakan steps, problem solving, dan analisis SWOT untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, untuk itu, kita harus bisa menjadi problem solver yang baik untuk diri kita sendiri. Seorang problem solver yang baik harus memiliki tips dan trik untuk sukses. Yang pertama adalah mantapkan niat, tuliskan tujuan, atau bisa kita sebut di mapping life. Selalu minta doa kepada kedua orang tua, disiplin jadwal belajar, berlatih dan pilih bakat sesuai bakat yang diminati. Yang terakhir adalah optimis. Nah, cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila dalam penyampaian ada salah kata dan salah materi, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.